Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Desi Puspita. Nah, pagi ini masih jam 6 pagi ya. Jadi dimulai dengan jemur baju karena tadi aku barusan nyucinya nggak aku record ya, sama sih yang nyuci bukan aku, mesin. Tapi di sini mesin pengeringku rusak ya. Jadi aku harus peres dulu jemurannya, kemudian dijemur di tempat yang panas gitu. Jadi sebenarnya kan aku pernah cerita ya parabola aku tengleng. Nah, inilah dia yang mengakibatkan parabola aku tengleng. Jadi ini aku pakai buat jemur gitu. Jadi dia timpang gitu ya, karena nahan beban yang begitu berat ya dalam hidupnya gitu karena ulahku. Jadi aku mau share kegiatanku hari ini ya, sampai nanti selesai aku nanam bunga. Entah hidup entah tidak bunga itu nanti, tapi ya bismillahirrohmanirrohim. Nah, ikuti kegiatan aku, jangan di skip ya. Oh ya, aku di sini mau sapa teman-teman dulu. Hai Mams, hai Bunda, hai teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Dan terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Terima kasih bagi yang sering nonton videoku. Terima kasih bagi yang sering like, sering komentar maupun tidak nge-like dan tidak komentar dan tidak punya channel, tidak punya konten di channel YouTube-nya. Aku ucapkan terima kasih banyak karena support dan dukungan kalian semua membuat aku semangat. Nah, ini udah selesai jemur, aku mau bikin kopi dulu ya, ala-ala Pak Su ya kopinya. Jadi ini aku bikin tidak begitu manis, hanya dengan 2 sendok ya gulanya. Oh ya, bagi yang belum subscribe atau bagi pengunjung baru di channel YouTube aku, yuk bantu aku kembangin channel YouTube aku dengan klik subscribe, komentar, dan juga like ya. Insya Allah aku akan balik berkunjung dan mensupport kalian balik gitu. Nah, selesai ngopi, ini aku mau tunjukin hasil berburunya Pak Su. Jadi Pak Su itu dapat ikan pare ya. Ikan parenya gede banget. Ini aku nggak pinter masak, jadi aku jual ya. Ini beratnya 5 kilo, dapat duitnya 75.000. Alhamdulillah ya, berarti 1 kilo 15.000. Nah, juga dapat cumi. Jadi cumi ini cuman sedikit dapatnya Pak Su karena katanya anginnya kenceng gitu ya. Jadi cuminya nggak mau timbul ke atas. Nah, jadi ini cuminya aja yang akan aku masak, tapi tidak akan aku record. Hari ini aku gulai cuminya. Tidak dimasak hitam ya, digulai. Lanjut ke kegiatan aku berikutnya, aku di sini mau minta bunga. Tapi lebih tepatnya merampok ya. Jadi tetangga depan rumah aku nih bunganya banyak, tapi nggak keurus lagi gitu karena beliau sibuk ya dengan kegiatannya. Nah, ini bunganya lumayan banyak ya. Jadi banyak lidah mertua. Aku awalnya sih mau minta lidah mertua ya, tapi lihat aglonema dan lidah buaya. Jadi aku minta lidah buaya sedikit. Itu bukan aglonema ya. Ini apa ya namanya Bun ya? Aku nggak tahu nih bunga apa, tapi bunga keladi gitu sih. Dan ini lidah mertuanya. Nih aku mintanya sedikit, tapi kata dia bawa aja sama pot-potnya. Jadi kesannya merampok ya. Nah, aku nggak punya pot, jadi terpaksa aku pakai pot dari bunga yang aku DIY. Jadi bismillahirrohmanirrohim, semoga saja bunga yang aku tanam ini hidup. Karena kemarin ada bunda yang komentar di kolom komentar aku perihal aku cerita tentang daun sop ya, atau seledri yang aku bilang mati gitu, atau menguning ya kemarin aku bilangnya. Nah, ada salah satu bunda yang bilang coba tanam lidah mertua gitu, yang istilahnya hidupnya itu dia dapat bertahan hidup gitu loh maksudnya. Nah, makanya begitu aku jemur tadi tuh lihat lidah mertua di depan rumahnya tetangga aku itu sisai itu ya banyak gitu. Jadi aku niatnya tuh minta cuman anakannya aja gitu ya, maksudnya 1 batang gitu, tapi karena yang punya mengizinkan aku membawa 1 pot, padahal tuh nggak kepake semua, mau bazir banget ya karena aku nggak punya pot ya. Jadi sementara yang aku pakai itu sedikit dulu gitu. Nah, ini aku kan nggak punya tanah karena emang dadakan ya, jadi aku pakai tanah yang bekas dari pot bunga-bunga yang tadi aku jarah ya. Nih aku mau ambil tanahnya. Bismillahirrohmanirrohim deh, pokoknya sepanjang menanam itu aku salawatan, baca bismillah ya, semoga ya Allah
Semoga tanaman aku ini hidup subur gitu. Tuh aku juga ngajak cerita tanamannya. Jadi aku bilang hidup ya, awet ya, ditanam sama bunda ya gitu. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, doain. Terus kalau ada step aku yang salah-salah di sini, mohon ya para senior-senior yang sudah ahli menanam bunga, tolong dikomentari gitu. Kali aja teknik aku ada yang salah. Ini aja aku nggak tahu tanahnya masih bagus atau enggak. Cuman kayaknya kalau dari yang bunga keladi itu aku nggak tahu ya namanya bunga apa. Tanahnya agak kering ya, tapi kalau yang bekas lidah mertua itu tuh tanahnya bagus, makanya nanti aku ganti pakai tanah yang itu, dan di dalamnya tuh banyak cacing banget gitu ya. Di sini aku nggak takut sama cacing ya, tapi aku takut sama kecoa di sini. Makanya tadi ada kecoa tanah yang kecil-kecil itu tuh aku sempet kaget ya, karena aku emang takut sama kecoa. Baik dia besar maupun kecil, yang terbang maupun tidak terbang tuh sama aja aku takut. Tapi kalau cacing aku nggak takut. Cacing, ulat tuh aku sama sekali nggak ada takut-takutnya ya. Ada nggak bunda di sini yang takut cacing? Boleh komen di bawah. Nah ini lidah mertuanya banyak banget ya. Jadi itu sepanjang pagar tuh sebenarnya di bawahnya lidah mertua semua dan nggak keurus gitu. Jadi satu potnya sampai penuh ya. Begitu aku bongkar tadi tuh akarnya sampai ke bawah gede-gede. Nah ini juga aku nggak tahu teknik potong memotongnya. Jadi banyak yang patah-patah daunnya aku bikin, karena emang nggak pernah nanem ya. Jadi aku mohon bun, lihatin aku menanam gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi. Nah insya Allah nanti kalau sudah punya pot aku akan perbaiki gitu. Makasih ya bun sebelumnya. Tontonin video aku nanam-nanam dulu ya. Aku tuh sebenarnya suka gimana gitu ya bun ya, kalau lihat bunda-bunda yang bikin konten YouTube tentang pelihara bunga, nanam bunga gitu ya. Sama kayak beberapa bunda misalnya Mam Siti Aisyah, kemudian Mama Lukna, Mama Alesa, terus Mama Twin, ada juga Umi Ali gitu ya yang bunganya banyak banget gitu. Tuh aku pengen jadi teras rumah aku tuh nggak kosong melompong gitu ya, karena selama ini kan teras aku cuman isi motor ya, jadi nggak ada indah-indahnya sama sekali gitu. Jadi pengen punya bunga yang mungkin di awal-awal yang hidupnya gampang, yang kalau nggak diurus aja itu hidup gitu. Karena aku lihat lidah mertua di depan rumah tetanggaku itu nggak keurus gitu, jadi dia tetap hidup ya walaupun nggak diurus gitu. Apalagi pasca matinya seledri aku jadi ngerasa kok seledri aja nggak bisa hidup ya gitu kan. Jadi memacu semangat, memacu niatku untuk punya bunga gitu. Karena apapun yang kita niatin dengan serius atau sungguh-sungguh ya, insya Allah pasti bisa deh. Kalau memang niatnya separuh-separuh, kayak dari dulu kan aku taunya aku mensugesti diriku sendiri aku tuh nggak bisa nanem gitu. Makanya mungkin apapun yang aku tanam jadi mati karena sugesti dari diri aku sendiri gitu. Nah sekarang aku mau sugesti diri aku lagi dengan sugesti baru bahwa insya Allah apapun yang kita tanam dengan niat tulus, dengan niat sungguh-sungguh kita rawat pasti hidup gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi memang di sini aku banyak ucapin Bismillah ya, karena emang awal banget bagi aku untuk pertama kali dalam hidup aku. Aku serius nanam bunga gitu. Kalau dulu kan nanam bantuin emak gitu ya, tuh nggak pernah hidup karena mungkin emang niatnya kurang gede gitu ya niat tanamnya. Nah pengen sekarang punya bunga ya, walaupun bunganya bunga yang gampang hidupnya gitu ya, tapi paling enggak ini merupakan awal. Semoga bunga ini hidup, subur, dan memperindah rumah aku. Dan kalau untuk jenis-jenis keladi di sini itu banyak ya, apalagi kemarin aku dengar cerita dari abang iparku, ada orang khusus dari luar pulau, kayaknya dari Tanjung Pinang atau dari Kijang gitu ya,
Mereka tuh sampai masuk-masuk hutan karet untuk mencari keladi hutan gitu. Dan keladi hutan itu yang warnanya hijau semua ya, atau dicampur putih, aku pun kurang tahu ya. Karena emang jenis-jenis bunga ini kan setelah aku nontonin video mams yang suka nanam bunga ya, suka ngerawat bunga, itu baru aku ngeh gitu. Oh, yang ini namanya aglonema. Oh, yang ini namanya apa ya? Janda bolong gitu. Jadi emang aku tuh nggak pernah tahu dan emang nggak pernah peduli sih selama ini. Jadi kalau lihat uh, rumah yang ada bunganya itu aku be aja gitu, maksudnya nggak ngerasa aku perlu nanem gitu ya. Dan sekarang aku mupeng setiap lihat rumah yang bunganya cantik-cantik gitu, ya Allah, aku jadi pengen punya kan. Jadi emang ada untungnya ya nontonin YouTube Bunda itu. Selain pinter masak, selain rajin bebersih, ternyata bisa memperindah halaman ya, memperindah teras gitu dengan menanam bunga. Nah, kalau hari ini aku nggak nanam buat di teras, aku nanamnya buat di dalam rumah. Jadi katanya kan kalau lidah mertua ini membantu menyaring udara gitu ya, memperbarui udara agar sejuk gitu. Jadi aku mau coba tanam ini di dalam rumah dulu. Dan aku pernah lihat ya channelnya Momi Ra Channel itu nanam bunganya di dapur gitu ya, di dalam rumah, dan aku lihat bagus-bagus aja gitu. Jadi makanya nanti lidah buayanya mau aku coba tanam di dapur gitu ya. Sebenarnya kalau aku punya pot, niatnya lidah mertua ini juga ada beberapa yang aku tanam di dapur gitu, karena kan katanya bagus ya buat nyaring udara. Cuman karena potnya ini cuman 2 ya, potku itu pun bekas bunga artifisial ala-ala aku itu ya. Makanya cuman nanam lidah mertua yang aku letakin di pojok rumah, sama lidah buaya yang nanti aku letakin di dapur. Nah, udah selesai aku nanamnya. Ini dia hasilnya, lidah mertua ala-ala aku. Bukan ala-ala aku sih ya, lidah mertua yang aku minta tadi dari tetanggaku. Semoga dia bertahan hidup di situ, tumbuh subur dan memperindah ruangan, juga dapat membantu menyaring udara. Kemudian ini adalah lidah buayanya yang aku letakin di atas meja aku buat potong-potong ya. Semoga juga dia hidup. Segini aja yang bisa aku share, semoga ada manfaatnya sedikit bagi bunda-bunda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.